senang sekali ya rasanya, karena dengan program I'm Possible ini, kita bisa berbagi solusi dan juga inspirasi, bukan hanya melalui saya dan juga Pak James, tapi bahkan lewat audiens ya, seperti yang baru saja dilakukan dan juga dibagikan lewat pengalaman Arif tadi. Yes. Oke, kesempatan terakhir untuk Anda yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan maju ke depan. Oke, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Uud. Pak Uud, sekarang bekerja? Sekarang saya sedang menjalani usaha baru. Pada kesempatan hari ini saya ingin bertanya kepada Pak James. Ya. Saya kadang punya merencanakan sesuatu untuk kebutuhan saya, yang itu urgent, tetapi ketika pada saatnya tiba-tiba ada keperluan lain. Nah ini yang kenapa saya keteteran terus. Ya, jadi income saya yang dapatkan tiba-tiba tidak memenuhi. Ya contohnya saya mungkin punya utang. Ketika saya membayar ada keperluan lain. Nah, bagaimana supaya saya tidak selalu keteter tentang income yang saya dapatkan. Iya, ini mungkin fenomena zaman sekarang ya. Banyak orang yang gajinya 10 koma. Tanggal 10 udah koma. Udah tinggal setengah. Ya, gimana nih Pak James? Menarik sekali. Daripada saya banyak cerita, langsung kita praktekkan aja ya. Langsung kasih duit aja, Mas. Waduh. Yes ya. Ini belum pernah loh saya bagi-bagi duit ya di acara ini. Ya, Anda orang pertama yang saya bagi duit ya. Terima kasih Pak James. Pinjam loh. Pinjam ya. Dan harus dibalikin nanti ya. 1 juta rupiah. 1 juta. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat dengan 1 juta rupiah yang ada di tangan, bagaimana cara spendingnya. Oke, ya. Nah, cara spendingnya saya undang 6 teman yang sudah saya siapkan untuk Anda buat keputusan bagaimana cara spendingnya. Oke, silakan. Oke. Wah. Pak, silakan Pak. Ini ada 6 orang, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ini mau dikemanain Pak, antara 6 orang ini Pak? Bingung ini memilih ya. Ini aja, biar adil. Waduh, cuma 2. Ditunjukkan, coba uangnya yang baru diberikan ditunjukkan ya. Nah, oke. Masih ada sisa uangnya di tangan Pak? Masih ya? Oh, nggak jadi. Oke. Masih ada? Ya. Ya. Nah, ini ada. Berdasarkan apa nih Pak? Feeling aja, feeling. Berdasarkan feeling ya, perasaan ya. Oke, apa ada penjelasannya nih Pak James? Jadi ini menarik sekali ya, begitu ada uang yang di tangan kita dan ada pilihan-pilihan ya dalam konteks ini, karena Anda tidak punya kriteria misalnya ya, maka Anda buat alokasinya sesuai dengan feeling, sesuai dengan mana yang casingnya paling enak dilihat kan ya Pak ya. Oke, yes. Dan pertanyaannya adalah apakah kita mengalokasikan uang kita yang kita peroleh setiap bulan dengan cara seperti itu, feeling, allocate, tetapi lihat dulu ini lihat ya, itu salah satu alasan kenapa banyak orang rasa gaji saya tidak cukup untuk biaya pengeluaran saya atau pengeluaran saya besar, dan setiap bulan kerja semata-mata ada duit, tapi setelah 1 tahun kok uang saya gini-gini aja ya, saldo nggak nambah ya. Oke. Nah tadi ada yang banyak tanya ya bagaimana caranya. Hari ini kita mau sharing sistemnya. Oke. Sebentar ya. Misalnya setiap orang saya berikan satu pengalokasian ya. Ini investasi. Uangnya dikumpulin lagi nggak nih Pak? Tolong kumpul kembali uang Anda Pak. Bisa dikembalikan lagi ya. Dengan amat senang hati ya. Dapat kesempatan kedua yang jarang terjadi loh. Ini pengeluaran. Disimpan dulu ya Pak Uud ya. Dihitung ya.
Nah, mari saya memperkenalkan ya. Ini adalah investasi. Investasi itu adalah uang bekerja untuk kita. Ini pengeluaran 5%. Ini bukan pengeluaran harian, bukan pengeluaran bulanan, tapi pengeluaran yang akan di-spending jauh ke depan. Ya, jadi untuk kebutuhan jangka panjang. Ini 10% untuk belajar. Berarti meningkatkan kemampuan diri sendiri. Ya, ikut kursus, ikut beli buku dan sebagainya. Ya, ini 60% dari gaji kita untuk kebutuhan harian, kebutuhan bulanan gitu ya, for rutin ya. 60% loh, tidak lebih dari 60% loh. Memberi 5%. Ya, memberi itu untuk ya charity dan sebagainya. Ya, kita harus memberi. Ya, dan satu lagi yang jarang dibahas, untuk bermain. 10% dari uang kita harus kita alokasikan untuk happy-happy. Bermain-main itu bisa shopping dan bisa apa, tapi bisa juga 3 bulan, 4 bulan tidak disimpan di sini, tapi nggak dipakai. Sekaligus pakai sekeluarga berangkat tour gitu. Bisa di sini juga. Ya, harus ada ini. Ya, harus ada ini. You work hard, you must play hard. It is here. And most people feel guilty when they do this. They feel guilty when they play. Okay, you must play. Sekarang dengan 1 juta, bagaimana Anda bagi, Pak? 10%, 10%. Nah, silakan. Coba Anda lihat, bingung nggak? Nggak bingung sama sekali kan? Jelas sekali kan? Tenang sekali kan? Akhirnya dapat banyak. Ini dapat banyak nih ya. Ya. Iya. Dan ironisnya wajahnya beda dengan istri Anda gitu ya Pak ya. Oke. Tapi jadi nggak bingung lagi loh Pak Uut. Sudah tidak bingung. Tadi tenang banget dia bagi duit. Tenang banget ya, oke. Nah, sekarang Anda store 100 ribu di sini pun tidak rasa kesal karena Anda tahu ini akan kembali buat Anda. Betul. Anda berkorban 5% untuk ini pun tidak rasa jengkel karena ujung-ujung buat Anda dan keluarga Anda. Ya kan? Anda store 10% di sini, Anda tahu ini investasi buat diri sendiri. Karena dengan ini penghasilan Anda akan lipat ganda. Jadi dengan ini Anda sudah investasi 2 tempat loh. Investasi masa depan, investasi diri sendiri. Oke? Ini untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, ini sangat dibantu kalau punya istri seperti Mas Arief. Supaya kontrol batasan-batasannya. Oke, yes. Nah, ini buat Anda dan keluarga kan? Happy-happy kan? Iya. Dan kalau kita beri ini kepada orang lain, hati kita sejuk kan? Sejuk. Happy kok? Nggak pusing. Oke? Iya. Jadi kalau sudah ada posting, semua jadi lebih gampang. Bahkan ada yang bisa dibuat sistem sehingga autopilot. Ya, setiap bulan duit masuk, masuk ke sini, posting ke sini, posting ke sini, gampang sekali. Ya, dan saya yakin dengan pola seperti ini, yes, semua orang punya cara dan tidak pusing. Ya, dan bersama kita bisa, because I'm possible. Oke, ya. Jadi Pak James, kalau tadi di awal saya selalu menekankan bahwa sumber permasalahan terbesar dari segi keuangan bukannya kurangnya pendapatan, tapi buruknya pengelolaan. Ya, jadi dengan struktur sistem pengelolaan seperti ini yang baru saja dibagikan, saya yakin ini pasti akan sangat membantu. Tapi harus dipraktekkan dan harus disiplin ya Pak James. Yang penting ada rambu-rambunya, ada kotak-kotaknya, dan salah satu lagi, masing-masing itu harus ada rekening khusus. Ya. Masing-masing itu harus ada rekening khusus supaya tidak campur aduk. Ya, memang pandai dalam bekerja tidak menjamin seseorang bisa menjadi kaya dan segala kebutuhannya terpenuhi. Bukan hanya mengumpulkan uang, tapi bagaimana Anda mengelola itu jauh lebih penting. Jika Anda membiarkan diri Anda tidak disiplin dalam hal kecil, kemungkinan Anda juga tidak akan disiplin dalam hal besar. Ingat 3 pesan possible saya dalam mengelola uang. Earn before you get, plan before you spend, and wait before you buy. Oke, jadi kesimpulannya malam ini adalah 1, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Itu hal pertama. Karena kalau kita tidak bisa membedakan itu, segala hal jadi kebutuhan dan itu tidak akan pernah mencukupi. Kedua adalah
mengelola uang itu bukan tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab atasan kita, bukan tanggung jawab employer kita. Dia kasih gaji, sudah selesai tugasnya. Giliran kita mengelola gaji kita dengan bijaksana. Dan ketiga adalah kita selalu harus ada sistem untuk mengalokasikan, sistem untuk membudgetkan uang kita. Dari sana kita sudah tahu mana cukup, mana tidak cukup, mana yang harus direm. Ya, dengan itu sangat memudahkan kita mengelola uang. Oke, terima kasih Pak James. Dan inilah catatan inspirasi saya malam ini. Hidup cermat dan hemat adalah cara yang tepat meraih kesuksesan finansial dengan cepat. Saat hidup memberi rasa kekurangan, disitulah arti kesederhanaan diajarkan. Saat hidup memberikan Anda kemewahan, disitulah rasa syukur diingatkan. Jadilah orang hebat yang bisa menjadikan keduanya kesempatan. Kesempatan untuk bekerja lebih giat, meraih mimpi. Kesempatan untuk menjadi penyalur berkat, saling berbagi. Bekali diri dengan wawasan dan iman saat mencari uang. Karena mencari uang tanpa tahu cara menggunakannya, bisa-bisa berujung hutang. Jadilah orang bijak yang menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan, bukan karena keinginan untuk memenuhi kepuasan. Jangan biarkan kehidupan Anda dikendalikan oleh uang, tapi jadilah pemegang kendali dan buat perencanaan keuangan dari sekarang. Demikianlah episode I'm Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow account Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga account Instagram kami di @I'm_possiblemetrotv. Dan bagi Anda pemirsa setia I'm Possible, silahkan Anda juga bisa mengirimkan kisah menarik dan inspiratif dalam hidup Anda kepada kami melalui Twitter @possiblemetrotv dan juga email ke possiblemetrotv@gmail.com. Saya Mary Riana. Saya James Gui. Pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan I'm Possible. Terima kasih juga kepada Oppo Camera Phone. Sampai jumpa minggu depan bersama Kita Bisa I'm Possible.